Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Ciawi. Buya Afwan mau bertanya di luar tema. Yang dimaksud menikah karena Allah itu bagaimana Buya? Apakah jika ada orang soleh namun tidak ia segani datang mengkhitbah, tapi dalam hati tidak menyukai laki-laki tersebut, jika kita terima karena semata ingin ridho Allah, apakah itu yang dimaksud menikah karena Allah Buya? Mohon penjelasannya. Singkatnya pertanyaan begini. Gimana sih nikah karena Allah? Kalau seandainya ada laki-laki baik meminang Anda, hei anak gadisku, Anda laki-laki baik beragama, lalu meminang Anda, apakah serta-merta Anda terima atau tidak? Nabi menyebutkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Jika datang kepadamu, hai anak gadisku, laki-laki yang engkau ridho agamanya dan ridho akhlaknya, kau senang agamanya dan senang akhlaknya, terima. Kalau tidak akan jadi fitnah dan akan musibah besar. Nah, ini jangan disalahartikan. Kaum pria seenaknya saja. Langsung, kamu tidak tahu saya Ustadz, nggak nerima, awas ya kena hukuman Allah. Intar dulu. Naka aja. Nah, kalimat Nabi Lut, kalimat cerdas. Semua kalimat Nabi kalimat cerdas. Cuman Nabi mengucapkan begini, idza ja'akum man tardona, dikembalikan kepada Anda. Tardon, Anda ridho dinahu agama khuluquhu, bukan idza ja'akum mutadayyinun, orang beragama, atau mutakhalliqun, orang berakhlak. Tidak. Tapi Nabi mengatakan idza ja'akum man tardon, jika engkau ridho agamanya. Sebab agama ada agama kelas ma'rifi sama amali. Gini loh ya. Beragama itu berbeda-beda. Ada orang dianggap mutadayyin beragama tapi sifatnya ma'rifi, punya ilmu. Tapi amalnya pas-pasan, tidak haram saja. Sisi lain coba, seorang laki-laki punya ilmu banyak, tapi dia sibuk di sini sehingga amalnya tidak terlalu banyak. Kesunahannya hanya pas-pasan. Mungkin dia lebih banyak ngajar dan sebagainya. Ini hati-hati, kebanyakan ustadz begitu. Sadar ya ustadz. Kalau tanya sholatnya tidak terlalu banyak dan sebagainya. Ketemu sama seorang wanita yang dikenal mutadayyinah, orang yang agamanya baik, rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin ini. Akhirnya semuanya dapat informasi, gimana calon suamiku? Calon suamimu Masya Allah agamanya. Satu lagi sang suami lah calon suami, bagaimana calon istri saya? Calon istrimu adalah agamanya kuat. Menikah, cara pandangnya beda. Sang istri berkata, mana katanya ilmunya banyak, jarang sholat malam, dikit banget sholat malamnya. Loh, memang beragamanya beda modelnya. Sang suaminya juga begitu, nggak ngerti apa-apa. Biar untuk tahajudnya Masya Allah, duha tidak pernah putus zikirnya, tapi tidak ngerti apa-apa dia. Nah kan cara pandangnya beda. Sebab masalah tadayun itu adalah penyesuaian juga. Tardon, kau sesuai, kau senang. Jadi tadayun yang Anda inginkan itu apa? Yang penting bukan ahli maksiat deh, gitu loh. Kalau tadayun itu beragama mungkin secara ma'rifi, ilmu, amali, amal ada. Tapi yang kedua adalah tardona khuluquhu, akhlaknya. Akhlak itu Anda harus ridho dengan calon itu. Misalnya apa? Watak, kebiasaan dan sebagainya. Bukan berarti semua akhlak baik Anda senang loh ya. Tidak semua akhlak baik Anda senang. Akhlak baik yang tidak cocok dengan Anda mungkin. Akhlak baik pada dirinya. Orangnya adalah akhlaknya baik. Tidak terlalu ambisi, urusan apa-apa. Baik akhlaknya. Jadi semuanya ala kadarnya, akhlak baik, nggak dikuasai dengan tamak, akhlak yang baik. Sementara Anda punya mantu itu pengen yang bisa meneruskan ini, perjuangan ini. Jangan yang terima, Ustaz, mertua saya yang penting saya ngajar di musola kecil ini sudah cukup, saya tidak perlulah saya terkenal, saya tidak pengen masyhur, nah kan? Sementara mertuanya punya pondok gede, pengen kamu harus ini berjuang di sini, nggak ketemu dong. Padahal baik kan dia. Jadi tordon termasuk akhlak, perilaku, watak dan sebagainya itu penting. Maka dalam hadis Nabi, hasab itu adalah watak pribadi, karakter dan sifat-sifat. Hasab. Maka tidak serta-merta kalau ada orang alim, orang soleh datang kepada Anda lalu Anda terima, tidak serta-merta begitu. Harus Anda perhatikan dong. Ada orang baik,
Tapi mohon maaf kalau ngomong lantang, keras. Tapi tidak jahat dia. Sementara Anda paling nggak bisa dengar suara. Maka ya Anda pilih yang lainnya. Tapi ingat, ada 4 kan dalam pilihan kita. Lijamaliha, limaliha. Boleh Anda sebagai anak gadis kalau milih suami yang ganteng. Dan memang biasanya sebelum ketahuan rekeningnya kelihatan wajahnya dulu. Kan begitu. Setelah itu baru limaliha, bolehlah. Hartanya boleh Anda tanyakan. Kira-kira dia punya perusahaan, kerja di mana? Mapan atau belum? Wah, kerjanya mapan. Bagaimana? Dia tidur terus. Mapan, tidur. Tidur kan namanya nauman. Kata kerja itu namanya santri. Santri lalu belajar nahwu itu kacau kadang-kadang. Nah, enggak, ini kerjaannya mapan. Bolehlah Anda melihat kegantengannya, kemapanan kerjaannya. Lalu yang ketiga adalah hasab. Gimana wataknya? Lembut, pemaaf, penuh kasih sayang. Nyaman deh kalau ngomong dengan dia. Oke. Apakah cukup? Belum. Agama oleh Nabi ditaruh yang belakang. Lidiniha. Kalau perempuan ya lidinihi, agamanya laki-laki tersebut. Agamanya harus kau perhatikan. Bagaimana dia takut yang haram? Ditaruh oleh Nabi di paling yang akhir. Tapi kenapa ditaruh paling akhir? Memang kita itu selalu memandang agama paling akhir. Ya kan begitu. Jadi terpesona dulu, kadang bukan agamanya dulu. Wah, orangnya, oh, Masya Allah, cantik, ganteng. Nah, baru kerja di mana dia? Ini biasanya begitu tanya mertua-mertua yang kurang bener tuh. Ayo ngerasa nantilah. Kemudian setelah itu apa? Perilakunya. Baru agamanya. Nabi agama taruh di belakang, tapi setelah itu ditekan. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Agama harus kau nomor satukan. Dibalik jadi yang pertama. Tapi bagi orang yang dari dasar kalbunya ada kesadaran kemuliaan, yang pertama, kedua, ketiga belum kelihatan. Biasanya langsung agama dulu. Biasanya langsung yang penting soleh dulu, benar baik. Anak gadis pun begitu. Ada salah satu sahabat Nabi, habis kepanjangan cerita sudah. Ada cerita nanti lain kali. Jadi ada sebagian orang yang hatinya sudah dipilih oleh Allah, nggak memandang kekayaan, nggak memandang. Apa yang penting beragama dulu. Gimana urusannya dengan Allah, urusan dengan manusia, baik. Punya duit, itu nggak punya, bapaknya fakir. Oh, nggak ada penting itu. Oh, saya sudah kaya, ngapain saya harus cari menantu yang kaya? Saya perlu menantu yang soleh. Ada orang begitu. Kalau begitu itu juga taufik robbani begitu. Pengen menantu pokoknya yang baik. Sama. Seorang laki-laki penting, yang penting adalah wanita yang solehah. Selesai. Langsung agamanya didahulukan. Ada seperti itu. Tinggal yang jelas 4 ini harus Anda utamakan agama dulu. Baik, kembali kepada yang bertanya. Anda tidak srek. Tentunya ada catatan di saat Anda mengatakan Anda tidak srek. Anda tidak sreknya bukan Anda telah terpesona dengan sesuatu yang buruk. Kalau memang hati Anda nol, Anda punya harapan. Ada sebagian orang punya harapan, impian-impian. Ada satu orang menikah dengan ustadz memang tidak berani. Karena dia adalah ada seorang anak gadis yang biasa seneng. Mungkin saya pengen suami lah yang biasa-biasa, penting soleh, baik, terus nemenin saya. Kalau ustadz nanti sering ditinggal saya. Nah, gitu. Akhirnya tidak mau punya suami ustadz. Ya tidak apa-apa, haknya Anda. Tapi yang penting baik saja. Itu haknya dia. Baik, saya kembalikan bahwa kalau Anda ingin menolak seseorang, ketahuilah. Jangan menolak karena hartanya tidak ada. Jangan menolak karena hartanya tidak ada. Jangan menolak karena pangkatnya tidak ada. Jangan menolak karena urusan dunia tidak ada. Tapi kalau Anda menolak karena pertimbangan akhlaknya kurang dan sebagainya, sah Anda menolaknya. Tapi kalau Anda menolak, kenapa? Nggak punya duit. Wah, ini bahaya. Tadi yang menikah karena dunia, dia akan sengsara. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.